Halo anak-anak, halo teman-teman, jumpa lagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu loh ya, tetap stay at home. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa olahraga dan istirahat yang cukup. Itu adalah wajib, apalagi dalam masa pandemi ini. Sudah siap untuk belajar? Sudah disiapkan bukunya? Sudah berdoa? Mari kita mulai. Kira-kira kita mau belajar apa sih hari ini? Judulnya apa sih pembelajaran hari ini? Kira-kira tumbang, tumbuh kembang makhluk hidup. Diambil dari tema 1, subtema 1, PB 3. Bisa kita mulai? Mari kita mulai. Yang pertama, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Tujuan kita belajar tuh apa. Setelah itu baru belajar materinya apa. Setelah kita belajar, kita belajar untuk menarik kesimpulan. Kita merangkum apa yang kita dapatkan hari ini. Setelah kita mantap belajar, baru kita melatih diri kita dengan mengerjakan soal-soal evaluasi. Itu biar apa? Biar apa yang kita belajar itu semakin mantap di dalam diri kita. Nggak cuma di otak, nggak cuma di hati, tapi bisa kita berikan ke orang lain juga. Bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Setelah itu jangan lupa, selalu ada pesan moral di setiap pembelajaran. Yang pertama, tujuan. Tujuan yang pertama adalah menentukan ide pokok tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yes. Kalian pasti sudah tahu kan? Atau belum tahu? Kalau belum tahu, mari kita belajar bersama. Yang kedua, menentukan nilai tempat ribuan dan puluh ribuan. Dan yang ketiga adalah menentukan tanda bunyi pendek dan bunyi panjang. Ini kalian yang ketiga pasti udah pinter ini, udah sering kita belajar dari kelas 2 ya. Next, yang selanjutnya, kalau kita udah tahu tujuan, Budin berikan materi. Dari yang bahasa Indonesia dulu ya. Kira-kira kalau ada gambar seperti ini nih, ada seperti ini nih, ide pokok apa yang bisa kalian temukan? Betul, banyak sekali. Yang pertama ada ayah, ibu, dan Siti yang sedang berada di taman. Atau ayah dan Siti yang sedang memberi makan pada ayam. Atau ada lagi ayam dan anak ayamnya sedang makan. Ada lagi itu ibu sedang menyiram tanaman. Pasti ada kalian yang suka membantu ibu menyiram tanaman kan? Pasti loh ya, jangan lupa sering membantu orang tua. Berbaktilah pada orang tua. Lanjut, pinter. Lanjut ya. Tapi tahukah kamu bahwa apa yang kamu sebutkan tadi itu sebenarnya sudah termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup loh. Secara tidak langsung kalian sudah menyebutkan banyak hal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba kita belajar lebih dalam lagi ya. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri yang pertama adalah kalau gambar seperti ini. Yes, betul. Bernafas yang pertama. Bernafas. Dari kalian tidur hingga tidur lagi, dari kalian bangun tidur hingga tidur lagi, kalian tidak akan pernah lepas dari yang namanya bernafas. Yang kedua adalah ciri-ciri yang kedua adalah wah, gampang ini. Yes, betul. Bergerak. Yang ketiga, ciri-ciri makhluk yang ketiga. Gampang sekali nih, ada sapi yang makan, ada Budin yang lagi makan apel. Baiklah, Budin sejak kapan pakai kacamata? Berarti setiap makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman, termasuk juga tanaman. Yang keempat, kira-kira apa ya kalau gambarnya seperti ini? Kita lihat yang pohon mangga yuk. Ini adalah pohon mangga, ada buahnya, ada bijinya, kemudian ditanam. Ada yang pernah menanam biji mangga, kemudian tumbuh tunas. Setelah itu, yes, tunasnya tumbuh semakin besar. Ada ayah dan ibu memiliki bayi. Betul, berkembang biak. Pinter banget sih, ternyata. Wah, luar biasa ya. Yang keempat adalah berkembang biak. Kelima, wah ini gampang sekali nih. Dari kalian bayi ewek-ewek sampai sekarang, dan itu berarti manusia mengalami pertumbuhan. Jadi pertumbuhan gak cuma kalian doang.
Tapi si hewan-hewan juga yang telur jadi itik dewasa, jadi ayam. Dari yang ketambah hingga tanaman lebih besar dan berbunga, itu berarti mengalami pertumbuhan. Mari kita lanjutkan. Siapkan buku tulis dan pensilmu. Kalian coba ceritakan apa yang ada di dalam gambar ini. Temukan persamaannya, temukan hubungannya apa, perbedaannya apa. Ceritakan semua yang kalian ketahui dari gambar itu. Jangan lupa minimal 10 kalimat aja. Oke? Tuliskan di buku tulismu. Materi yang ketiga adalah matematika. Sebelum kita belajar tentang nilai tempat ribuan hingga puluh ribuan, coba baca bilangan ini dulu. Yes, bacanya adalah 2400, betul. Kalau yang ini agak susah, silakan disikir. Yes, 3510, betul sekali. Cool. Sekarang perhatikan, ada berapa angka di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. Jika terdiri dari 4 angka, maka itu adalah bilangan ribuan. Yang paling depan adalah ribuan. Paling depan ini, angka 5. Belakangnya ada ratusan. Belakangnya lagi ada puluhan. Semakin kecil adalah satuan. Itu berarti kita telah menentukan nilai tempat hingga ribuan. Setelah itu, kalau ini puluh ribuan, ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5, berarti itu adalah bilangan puluh ribuan. Paling depan berarti apa? 10 ribuan, betul sekali. Belakangnya ribuan, urut lagi seperti tadi hingga yang paling kecil adalah satuan. Pintar ternyata. Sekarang kita coba baca ini. Ada angka bilangan ini. Kalau terdiri 4 digit berarti dia adalah nilai ribuan. Betul, dia adalah bilangan ribuan. Berarti yang paling depan adalah 4 ribuan ditambah 500-an ditambah 20-an. Yang paling belakang 0 satuan. Lanjut. Yang berikutnya bisa ditulis seperti ini juga. Angka 4 menempati nilai ribuan. Angka 5 menempati nilai ratusan. Angka 2 menempati nilai puluhan dan angka 0 menempati nilai satuan. Bisa dibaca 4520. Betul. Lanjut. Berikut. Ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti betul sekali. Bilangan puluh ribuan. Berarti yang paling depan adalah 30 ribuan. Ditambah 7 ribuan. Ditambah 600-an. Ditambah 90-an. Dan ditambah 1 satuan. Bisa juga dibaca seperti ini. Baca baik-baik. Ya. Dari angka 3 yang menempati ini menempati nilai puluh ribuan ya teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, anak-anakku. Dari angka 3 yang menempati puluh ribuan hingga angka 1 menempati nilai satuan. Bisa dibaca dengan 37.691. Pintar. Sekarang waktunya berlatih mandiri. Tulis. Aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Next, soal berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. Oke, sudah ditulis dulu, nanti dikerjakan nanti gak apa-apa. Yeay, kalian keren, sudah bisa mengerjakannya secara mandiri. Lanjut, kita udah belajar tadi tentang bilangan ribuan dan puluh ribuan. Sekarang kita mau mengurutkan bilangan itu. Perhatikan, mana yang berbeda? Betul, angka 6 dan angka 3. Apakah nilai tempatnya sama? Mari kita lihat. Sama, puluhan.
mereka menempati puluhan, tapi berbeda. 6 dan 3 lebih besar mana? 6, pastinya ya. Jadi angka 2165 lebih besar dari 2135. Atau jika diurutkan dari yang terbesar, itu ya pasti 2165 dulu, baru ditulis selanjutnya adalah 2135. Perlu diperhatikan, perlu benar-benar diperhatikan, harus dibiasakan dari sekarang. Ketika kamu mengurutkan suatu bilangan, harus teliti. Paham? Oke, lanjut ya. Sekarang waktunya berlatih. Urutkan dari bilangan yang terkecil sampai yang terbesar. 1, 2, 3, 4, 5. Soal yang kedua diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi SPDP. Pasti kalian sudah kenal kok sama lagu ini. Sudah kenal ini, Budi yakin pasti kalian sudah kenal. Pasti kalian sudah menyanyi-nyanyi sendiri di rumah sama mama atau sama papa. Tapi sebelum kita bernyanyi nih ya, pasti kalian udah belajar dulu kan menentukan bunyi pendek dan bunyi panjang. Kira-kira bunyi pendek menggunakan tanda apa sih? Betul, titik atau bulat-bulat. Kalau yang bunyi panjang menggunakan tanda apa dong? Menggunakan garis yang lebih panjang. Jadi bukan titik tapi garis. Itu untuk menggunakan bunyi yang panjang. Paham semua? Paham ya? Paham ya? Loh, ditanya ini loh. Sudah paham kan teman-teman? Oh, ditanyain tuh sama temennya nih. Jadi tadi belajar apa nih? Coba kita tarik kesimpulan, kita rangkum apa yang kita dapatkan hari ini. Yuk kita bersama-sama. Yang pertama adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ada apa? Bernafas, bergerak, membutuhkan makan dan minum, berkembang biak, dan mengalami pertumbuhan. Yang kedua adalah nilai tempat suatu bilangan. Ini tadi kan ya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, hingga puluh ribuan. Selanjutnya yaitu tanda bunyi panjang tadi dalam sebuah lagu ditandai dengan garis. Kalau tanda bunyi pendek dalam sebuah lagu ditandai dengan titik. Betul. Sudah bisa semua. Waktunya untuk evaluasi yang Budin tunggu-tunggu. Sudah paham kan? Sekarang kamu coba berlatih secara mandiri, teliti, dan tangkas. Apa itu tangkas? Tangkas adalah kalian bekerja cepat, tetapi juga benar. Waktu pengerjaannya cepat, tapi jawabannya benar. Itu namanya tangkas. Oke? Selamat bekerja. Setelah ini silakan dikerjakan soal evaluasinya dengan mandiri. Apa tadi? Mandiri, teliti, dan tangkas. Oke. Kids, we can save the earth. Apa itu artinya? Anak-anak, kita bisa menyelamatkan bumi. Kita bisa menyelamatkan bumi dengan cara sayangi semua ciptaan Tuhan dari sesama makhluk hidup kita, mau manusia, hewan, maupun tumbuhan. Betul sekali. Can save the earth. Jadi kita harus menjaga bumi kita untuk kelangsungan diri kita, hewan, maupun tumbuhan. Segitu saja dari Budi Nasir. Terima kasih, thank you, bye-bye. Selamat belajar, selamat berlatih ya. Selamat berlatih, mandiri ya. Gak boleh diajari sama orang tuanya loh ya. Kan mandiri, bye-bye.